kok nggak ada konten tentang perpustakaan ya? Akan apa? Kita pecah kongsi aja. Wih, aja gak jalan. Halo kawan pustaka, inilah Librarian on Stage. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Maulana Hasan, founder Pustakawan Care, dan juga seorang pustakawan di perguruan tinggi swasta Yogyakarta. Hasan, topik kita kali ini kan ini ya, pustakaan sebagai content creator. Karena kamu sekarang menekuni dunia itu. Awal mulanya gimana, Hasan? Boleh ceritain lagi? Ya, mungkin di awal tadi sama Kak Ayu udah diperkenalin ya, kalau aku nih adalah founder Pustakawan Care. Nah, mungkin aku jelasin dulu nih Pustakawan Care itu apa. Jadi, Pustakawan Care itu sebenarnya tuh kayak Hmm? campaign, kayak kampanye aja gitu. Hmm. Karena kan eh, media yang paling banyak dipakai itu adalah media sosial. Jadi, aku masukin campaign itu ke media sosial. Nah, cerita awal mula Pustakawan Care nih ketika aku kuliah sih. Semester 1, semester 2 itu belum ada percikan-percikan. Nah, ketika masuk ke semester 3 nih, nah itu kan lagi masa COVID kan, masih kuliah pun masih pada online. Jadi mau gak mau interaksi aku sama gadget itu kan lebih tinggi dibanding semester 1 dan semester 2 kan. Nah, ketika aku scroll media sosial, aku mulai berpikir di situ, kok nggak ada konten tentang perpustakaan ya? Aku coba searching deh nama akunnya perpustakaan atau pustakawan. Misal salah satunya Lokar Pustakawan atau Info Pustakawan. Ketika aku lihat tuh, maaf, isinya tuh kalau nggak event, ya pengumuman lowongan kerja. Aku jadi berpikir, apakah memang dunia perpustakaan yang aku pelajari saat itu, emang nggak ada kontennya kan? Nggak ada konten kreator yang ngebahas itu kah? Aku juga coba cari di YouTube, di media sosial yang lain. Nah, untuk di YouTube itu ada cuman pengemasan kontennya tuh nggak semenarik konten-konten kreator yang lain kayak maaf seadanya gitu pun itu diuploadnya tuh 2 sampai 3 tahun yang lalu jadi dikit banget yang baru tuh. Masuk ke semester 4 aku juga lupa ketika aku dapat mata kuliahnya Bu Labibah sekarang Oke, IDKS. IDKS bener banget IDKS. Oke. Jadi di sisi itu tuh aku mulai kalau misalkan gak ada orang lain yang bikin konten tentang perpustakaan kenapa nggak aku aja. Dulu aku Hmm. mikirnya tuh pertama ya, ini tuh buat belajar karena jujur li aku orang yang males banget harus buka jurnal, buka jurnal ataupun buka makalah dosen untuk belajar ilmu perpustakaan. Jujur li aku orang yang malas untuk hal itu. Jadi aku mikir gimana caranya supaya jadi ada kayak tuntutan sendiri gitu. Oke. Tapi di situ juga aku mikir, aku gak mau sendirian. Maksudnya kenapa hal baik ini harus aku apa? Ide baik ini harus aku keep sendiri kalau aku bisa bagi ke teman kan. Maka dari itu aku ajaklah 2 orang lain. Ya kalau boleh sebut nama itu Hmm. Mas Sola sama Mbak Dali. Kita satu angkatan dulu. Hmm. Jadi aku ajaklah mereka. Gimana kalau misalkan kita bikin ini? Gitu kan. Lumayan kan? Misalkan sekalian belajar aja dan Hmm. sebagainya dan sebagainya. Belum sampai mikir ke konten ini harus ditonton sama orang. Enggak. Makanya waktu itu kualitas copywritingnya, kualitas editingnya tuh ya seadanya. Terus juga karena kan kami bertiga, terus aku sebagai bukan leader sih kayak yang ngasih ide pertama gimana kalau misalkan kita bahasannya tuh ya cuma fokus di pustakawan aja, nggak cuma fokus di perpustakaan aja, kita nambah juga soal kebahasaan karena kan kebahasaan waktu itu juga jadi salah satu keresahan aku kan. Ternyata kami bertiga tuh nggak bertahan lama, cuma berapa bulan Oke. dan akhirnya karena mungkin perbedaan visi misi apa yang aku mau itu bukan yang mereka inginkan dan apa yang mereka inginkan bukan aku yang mau jadi Hmm. daripada kita kita Hmm. bertiga saling membebani gitu kan gimana kalau sekarang apa kita pecah kongsi aja kita jalan masing-masing Hmm. dan ya mereka pun setuju gitu ya udah Hasan nggak apa-apa kita udahan aja Hmm. kamu lanjutin dan sebagainya waktu itu ketika kami apa bubar itu pustakawan care tuh followernya masih berapa ya? Masih Hmm. 100 berapa gitu. Antara 100 kalau enggak 300. Jadi Oke. masih kecil banget. Jadi belum ada apa-apanya. Ketika habis pecah kongsi itu, Pustakawan Care sempat vakum.
Vakum karena pertama mungkin karena aku juga bingung harus ngobrolin apa karena waktu itu aku masih mahasiswa, pengalamanku masih belum banyak, terus juga keilmuanku ya masih terbatas lah, masih semester 4 baru belajar apa sih. Nah, kemudian juga ketika aku ngelihat konten-konten yang lain, kok bisa sih kualitas konten punya orang itu jauh lebih. Ketika aku lihat konten punya aku, kelihatannya emang kosong sih, kayaknya nggak ada isinya. Nah, disitulah aku mulai berpikir kayaknya harus berubah deh. Kayaknya harus ada yang Hmm. ditingkatkan gitu. Nah, dari situ aku mulai penasaran nih soal media sosial kan. Gimana sih how media sosial ini bekerja. Jadi di situ aku mulailah ngefollowin apa influencer-influencer yang mereka tuh ngejelasin tentang algoritma, tentang media sosial. Oh, ternyata media sosial tuh begini ya. Jadi aku putusin waktu itu untuk ngambil kursus kursus online tentang copywriting tuh kayak gimana. Karena menurutku aku perlulah latihan menulis ini. Semuanya tuh aku lakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, hampir berbarengan. Jadi antara apa upgrade ilmu soal media sosial, juga update soal copywriting, terus kemudian desain, sampai akhirnya aku putusin untuk ganti logo, karena kan sebelumnya logonya tuh logo seadanya kan, warnanya juga biru tua sama kuning. Nah itu aku ganti, aku rubah. Oke. Ketika aku bikin perubahan itu, sebenarnya aku juga ngerasa takut sih. Ngerasa takut, ini yang aku lakuin ini bakal berhasil apa enggak. Terus Hmm. kalau misalkan berhasil tuh seberhasil apa. Tapi ya aku pikir ya udahlah, kita nggak tahu sebelum nyoba dan akhirnya aku gas. Oke, berarti ceritanya dari mulai tugas kuliah, kemudian bertemu dengan teman yang sebenarnya bisa nih buat jalan bareng, kayak gitu. Kemudian ternyata memiliki visi yang berbeda di perjalanannya. Dan Hasan memilih untuk terus menjalankan itu meskipun tertatih, terseok, mendaki, berliku, tapi akhirnya kamu konsisten selama 3 tahun ya, Kalau misalkan sendirinya itu 2,5 tahun lah, sekitaran dua segitu. setengah tahun. Itu waktu yang kalau kita bilang di dunia pekerjaan itu nggak lama banget, tapi itu juga nggak singkat ya Hasan ya. Bertahan 2 tahun setengah itu luar biasa kalau semangatnya nggak terus dijaga supaya bisa ajak. Jadi keren sih, karena kamu tetap berusaha untuk melanjutkan itu. Kemudian Hasan, aku mau nanya lagi, gimana sih platform media sosial yang paling efektif untuk perpustakaan menurut pengalaman Hasan? Karena yang aku lihat, Pustakawan Care itu tidak hanya memiliki Instagram, tapi juga website. Aku pengen tanya tadi, yang paling efektif untuk media sosial di perpustakaan itu apa? Instagram kah? TikTok kah? Meskipun aku belum tahu Pustakawan Care memiliki TikTok. Silakan Hasan. Oke Kak, sebenarnya kalau misalkan ditanya ini ya, akun media sosial apa yang paling cocok untuk perpustakaan? Oke, aku pertama pengen disclaimer dulu ya. Ini aku jawab berdasarkan pengetahuanku yang sampai sekarang saat ini. Pun kalau misalkan nanti ada jawaban yang lebih bagus, ya aku terbuka aja. Untuk media sosial yang paling tepat nih untuk perpustakaan, menurut aku nggak ada. Yang pertama itu. Nggak ada media sosial yang benar-benar cocok untuk satu hal. Tapi kita bisa menentukan hal itu dari tujuan kita. Misal nih, kenapa aku pasangnya dulu Pustakawan Care tuh di Instagram? Kenapa nggak di Facebook? Kenapa nggak di YouTube gitu? Karena waktu itu aku melihat isinya orang-orang di Instagram ini adalah orang-orang dari umur 19 tahun sampai ke umur istilahnya masih produktif lah. Sasaranku waktu itu adalah orang-orang yang memang masih muda, masih umur remaja sampai dewasa lah. Kenapa aku nggak ngirimnya tuh di Facebook? Karena kebanyakan orang-orang yang pakai Facebook tuh sekarang pun adalah orang tua. Nah, sedangkan visi misiku tuh ya salah satu tujuannya tuh menggapai anak-anak muda gitu kan. Jadi aku pengen audiensku ini ya anak-anak muda. Makanya waktu itu aku pilihnya tuh Instagram. Tapi kok kenapa nggak di TikTok? Bukannya TikTok tuh adalah yang sekarang tuh media sosial terbesar paling banyak dipakai di Indonesia. Iya benar. Sayangnya waktu itu ketika aku mulai bikin apa? Bikin Pustakawan Care, TikTok tuh nggak seterkenal itu. Bahkan artis-artis TikTok waktu itu masih pada dibully. Aku masih ingat waktu itu Bowo sama siapa gitu satu lagi. Tapi kan sekarang udah Ya. beda kan, apa atmosfernya udah beda. Sekarang TikTok udah berubah jadi sebesar ini. Kenapa sih?
masih tetap di Instagram, kenapa nggak pindah ke TikTok? Aku analoginya kayak gini. Ada yang namanya tuh kantor pusat dan juga kantor cabang. Nah, ketika kita bikin akun media sosial, ini menurut aku ya, daripada sekarang kita sibuk nih di TikTok, di Instagram, di YouTube dan sebagainya, kita fokuskan dulu di satu media sosial. Bikin dulu di Instagram. Kita fokus dulu, kita cek ombak dulu. Kita bisa survive gak sih di Instagram nih? Bisa nggak apa menggayat audiens sebanyak banyaknya, bisa nggak? Kalau misalkan aku udah lancar nih di Instagram, anggap aja itu kantor pusat, Instagram itu adalah kantor pusatku, mungkin ini udah saatnya kita melebarkan sayap. Makanya sekarang aku buka juga website. Sampai sekarang pun aku masih berencana mau melebarkan sayap juga ke YouTube, tapi perlahan-lahan. Sekarang yang pengen aku matengin tuh di website. Aku pengen matengin dulu website, terus baru ngerambah ke YouTube dan juga baru ke TikTok. TikToknya ada, namanya juga sama Pustakawan Care. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, media sosial mana sih yang paling cocok untuk perpustakaan? Aku bilang nggak ada. Sesuaikan aja sama kebutuhan sama target audiens. Kalau misalkan kontennya tuh tentang perpustakaan tapi lebih menghibur nih, kayak bikin sketsa komedi, kayak bikin video komedi, saran aku kantor pusatnya mending di TikTok aja. Karena kan kalau hiburan-hiburan gitu warga TikTok seneng banget ya. Nah, baru kalau Hmm. misalkan dari TikTok udah lancar, baru ke Instagram. Tapi kalau misalkan ngomongin ya formalitas, akun mana sih, media sosial mana sih yang paling cocok? Menurut aku Instagram untuk formal. Misal nih kayak kita kedatangan tamu, misalkan dari mana gitu. Terus kita ditanya, ada nggak akun media sosial apa perpustakaannya? Saranku mending kasih aja Instagram. Kesannya Instagram tuh lebih kayak, kalau diibaratkan gedung tuh kayak gedung perkuliahan gitu. Jadi lebih Oh, kelihatan kayak akademik. formal, kayak akademik gitulah. Oh, oke. Kalau pandanganmu terkait Facebook gimana? Karena gini, kalau misalkan senior kita memang masih menggunakan informasi atau mungkin laporan, eh, aku pernah berbincang sama Mbak Lutfi, tentu kamu pasti familiar sama dia. Dia itu Facebook itu dia pakai kayak buat laporan kerja. Nah, kalau Hasan sendiri pendapatnya seperti apa? Ya gimana ya, yang namanya juga laporan kerja mungkin kan itu dari aturan dari pemberi kerja ya, kita nggak bisa apa ngapa-ngapain gitu. Cuman Tapi iya sih. itu salah satu pandangan aku sih. Bentar. Balik lagi sih terkait seseorang yang masing-masing sih. Nggak, aku tadinya mau ternyata memang perlu juga kita itu memberikan concern ke setiap apa ya media sosial, tapi balik lagi seperti yang kau bilang, tergantung kebutuhan kita mau ngapain, informasinya kita mau tujukan ke siapa, goalsnya kita apa. Oke, kalau gitu gini Hasan, untuk menyesuaikan konten di setiap masing-masing platform media sosial tadi kamu sudah sampaikan. Menurutku benar kalau TikTok itu untuk media entertain gitu, hiburan. Terus kayak course, kemudian hal-hal yang terkait akademik itu mungkin bisa ke Instagram. Itu pandangan dari Hasan. Konten masing-masing platform media sosial. Kamu tadi juga sudah cerita di awal bahwa untuk Pustakawan Care itu titik utamanya pusat platformnya itu Instagram. Kemudian kamu juga memberikan di situ itu tidak hanya karosel, tapi juga kamu lama-lama ke Reels dan TikTok itu sama dengan Reels kan. Kalau aku melihat juga kamu begitu pandangannya. Mm-mm. Kalau sekarang hingga detik ini Hasan, ketika kamu mengevaluasi itu, mana sebenarnya yang paling membuat kamu, wah ini apa ya konten yang paling banyak nih disukai kemudian kayaknya cocoknya ke Reels nih contohnya gitu. Nah, kalau dari Hasan gimana jawabannya? Nah, oke, itu mungkin ada hubungannya sama manajemen konten ya, kayak. Nah, gini, Hmm. eh sebenarnya untuk ke TikTok aku belum terlalu fokus karena kan seperti yang udah Mm-mm. aku cerita tadi, aku pengen fokus dulu nih matengin website sama YouTube Mm. karena kita juga butuh AdSense. Oke. Ya, nah sebenarnya walaupun aku nggak terlalu konsen ke TikTok, aku juga udah mulai ngupload-ngupload lah, seenggaknya untuk mengaktifkan akun lah biar nggak terlalu mati. Nah, ada satu fenomena yang sebenarnya aku udah tahu, udah dikasih tahu sama influencer-influencer lain lewat konten mereka. Cuman ketika aku ngalamin ini, oh ternyata kayak gini ya. Aku malah ketawa sendiri gitu. Ada salah satu konten aku yang ramai banget di Instagram. Mungkin Mbak juga udah lihat ya. Yang SpongeBob itu salah satunya tuh.
Nah, itu kan views-nya sampai berapa ribu kemarin tuh? 10.000 kan? 10.000 views. Nah, aku pikir, oh ini 10.000 views bagus nih. Coba deh eh, aku upload kan di TikTok. Tahu nggak di TikTok views-nya berapa? Nggak nyampe 1.000. Terus analisa. Nah, itu salah satunya aja ya. Dulu-dulu juga aku Nah, nyoba nih nguploadkan video yang lain yang di Instagram tuh views-nya gede, tapi ternyata di hmm, TikTok tuh views-nya tuh kecil. Nah, situ aku berpikir yang pertama mungkin segmentasinya tuh di TikTok belum kebentuk, mungkin karena kan masih baru-baru kan. Terus juga mungkin yang kedua, apa yang cocok di Instagram belum tentu cocok di TikTok. Nah, aku belum menemu formula gimana supaya bisa mengadjust dua hal itu. Jadi harapannya tuh aku tuh nggak harus bikin dua konten berbeda karena hmm. sekali lagi penyampaian di Instagram dan di TikTok itu ya beda banget. Aku belum menguasai banget soal TikTok. Berarti kan dia punya karakteristik tersendiri beda-beda ya. Karena Heeh. kan TikTok itu cepat banget loh, seret 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 gitu beneran. Jadi cepet sekali. Ya. Sekarang aku mau nanya nih terkait eh, konten yang paling menarik bagi audiens Pustakawan Care yang Hasan kelola di media sosial tadi. Apa? Ya ini gimana bilangnya ya. Nah, Karena nggak bisa sama ya. nggak bisa sama. Kadang gini Kak, kadang di satu konten itu tuh ramai banget. Banyak yang komen, banyak yang share, banyak yang save juga. Ada juga konten Hmm, yang nggak ada yang komen, nggak ada yang share. oke. Udah gitu aja. Mm-mm, Nah, tapi aku bisa bilang sih, salah satu konten yang selalu rame, walaupun nggak semuanya meledak gitu ya, itu tuh konten tentang mm-mm, meme, mm-mm. meme, Meme. meme tentang pustakawan, tentang perpustakaan. Mungkin Mm. karena orang-orang tuh kayak ngerasa relate gitu kan sama apa yang aku berusaha sampaikan lewat meme itu sama kehidupan mereka. Contohnya dulu tuh kayak aku bikin meme tentang hierarki ini loh, hierarki di sekolah gitu loh. Ketika akreditasi ada pustakawan, ada kepala perpus, ada kepala sekolah sama apa kepala yayasan kan gitu. Dan menurut orang itu kan mungkin tuh lucu gitu kan. Jadi ya mereka suka Relate ya. relate gitu loh. Jadi Oke. orang-orang tuh eh, suka sama konten yang relate sama mereka. Nah, masalahnya Mm-mm, untuk aku pribadi, ini aku pribadi ya, aku nggak tahu konten kreator yang lain, itu susah untuk mm-mm. berusaha relate sama orang, sama keinginan orang-orang. Mungkin karena aku nih orangnya kurang empati atau gimana gitu ya, emang agak susah aja. Jadi kalau misalkan ada yang benar-benar relate, ya itu kebetulan yang dibikin sama Tuhan lah, bukan sama aku. Tapi ya itu, orang-orang suka sama konten yang relate sama mereka. Oh, ini kayaknya pas nih buat aku. Ini kayaknya lucu nih. Sampai mereka pun kadang nggak segan untuk nge-share ke story mereka. Aku paling seneng ketika kontenku tuh bukan di like, bukan di komen, tapi ketika di-share sama orang lain tuh ke story mereka. Jadi jadi aku ngerasa kayak terhubung nih sama orang ini, sama orang itu. Oh ternyata aku sama dia satu pemikiran ya. Tapi ya Ya nggak benar. ya nggak semua meme yang aku bikin itu relate sih, nggak semua. Contohnya yang baru Hmm. kemarin kan, yang terbaru kemarin itu nggak. Cuma yang Tetap pembahasan. Yang penting kamu tetap semangat buatnya ya. Ya ya enggak? Karena ya kalau ngikutin relate-nya orang, memang kita akan keluar dari idealisnya kita nggak sih? eh, nah, Jadi aku juga kamu pengennya apa? berusaha menjaga itu sih Kak. Soalnya kalau misalkan aku nih cuman ngejar followers, cuman ngejar relate-nya orang, ya nanti pustakawan kan berubah jadi akun meme dong. Mm-mm. Sedangkan kan Benar. visi misi yang aku bawa tuh selain aku campaign ke orang-orang tentang kerjaan pustakawan, aku juga edukasi ke teman-teman yang ilmu perpustakaan, yang apa pustakawan. Contohnya mungkin yang kemarin itu kan yang soal hak cipta. Ya, memang sih ada beberapa pustakawan yang berseberangan sama aku soal hak cipta nih. Ada beberapa yang beralasan Hmm? memang karena ini kan gak apa-apa untuk akses pendidikan, untuk bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Aku aku berusaha nggak mendebat mereka. Aku cuma bilang, Oke. aku cuma ngasih, oh ini referensiku kok. Ini Hmm. referensiku, kalau misalkan mau terima silahkan, kalau enggak ya monggo, nggak apa-apa. Kalau misalkan suatu hari nanti dituntut sama yang penulisnya atau siapa, ya aku lepas tangan. Aku udah ngasih tahu kalau misalkan mereka mau gitu ya nggak apa-apa. Aku nggak akan mendebat hal itu. Gitu. Hasan, apa ya? Aku tadi mau menanyakannya lagi. Kamu itu terkait
gimana Hasan itu bisa mengintegrasikan konten secara visual di gambar, video gitu dalam promosi perpustakaan yang kamu create di dalam konten Pustakawan Care ini. Pastikan kamu pasti memberikan waktu lebih gitu loh, dan kamu mengerjakannya itu sendirian dalam waktu 2 tahun setengah itu. Mungkin saat ini kamu ada yang membantu, aku tidak tahu, tapi kan proses kamu dalam hingga hari ini mendapatkan follower 6.000 sekian di Pustakawan Care itu kan tidak mudah untuk kamu menjaga kontenmu. Gimana Hasan? Sebenarnya untuk kalau ngomongin strategi dari dulu tuh selalu berubah-ubah. Aku Oke. selalu berubah-ubah, tapi tetap ada polanya gitu. Aku selalu bikin draft, kemudian desain, terus evaluasi. Untuk yang sekarang ini baru aku terapin minggu lalu sih sebenarnya. Soalnya kan aku udah nggak dibantu lagi sama temanku karena dulu tuh ada teman yang bantu aku untuk nyari referensi. Kalau sekarang kan enggak. Jadi alurnya gini sekarang. Ketika aku mau bikin konten nih, aku bakal brainstorming dulu. Kiranya karena kan aku bikin kontennya tuh per bulan. Kira-kira nih untuk bulan depan, misal nih bulan November, itu kita bikin konten tentang apa? Ah, Hmm. itu pasti bakal jadi pertanyaan semua kreator lah. Pertama, aku pasti lihat dulu tanggal. Karena kan ada nggak sih hari yang berhubungan sama perpustakaan, pustakawan, ataupun literasi. Nah, terus aku lihat jadi aku pernah belajar, ini tuh sebutnya tuh teknik. Ini aku juga pelajarin ini ini sih, dari video Reels. Jadi aku pernah Hmm. lihat sebuah video tentang gimana sih cara supaya kita tuh tetap kreatif kan. Jadi dari sana tuh aku belajar beberapa teknik untuk menghasilin ide-ide baru. Jadi ketika aku bikin konten tuh Oh. aku pakai beberapa teknik sih. Yang pertama yang dari situ kayak lateral thinking, jadi berpikir out of the box gitu kan. Gimana caranya kita bikin konten tuh yang di luar pemikiran gitu. Tapi untuk yang ini aku jarang pakai sih biasanya. Soalnya ya salah satu kekurangan aku lah di situ. Tapi yang sering banyak ketika aku untuk menghasilkan ide dalam banyak apa ide banyak gitu kan, sekali sekali mikir langsung ada 10, itu biasanya aku pakai lotus blossom atau pola kelopak bunga. Jadi misal nih utamanya itu kan tentang perpustakaan. Nah, Hmm. perpustakaan itu kita bikin cabang 4 misalkan. Di perpustakaan itu ada apa aja? Ada buku, ada manajemen, ada pustakawan, atau mungkin ada yang namanya kayak strategi apa gitu. Nah, Hmm. dari tiap cabang itu kita bikin cabang lagi 4, misalkan buku. Apa sih yang berhubungan sama buku kayak preservasi ataupun mungkin kayak pembelian, pengadaan. Terus dari pustakawan kita bikin cabang juga 4 terus karir, jenjang karir, kemudian pendidikan dan sebagainya. Dari cabang-cabang itu kita bikin cabang-cabang lagi. Jadi nanti ketika kita cabang-cabangnya udah penuh, kita bisa ngambil nih. Misal kan dari tadi perpustakaan, kita masuk ke cabang buku, cabang preservasi, preservasi ke laminasi. Nah, kita bisa bikin kayak bagaimana cara laminasi buku di perpustakaan ataupun gimana cara preservasi dan sebagainya. Itu cara aku untuk bikin konten sih. Bikin ide kontennya ya, bukan ide kontennya kayak Lotus Blossom. Jadi bikin percabangan, percabangan, percabangan sampai akhirnya ketemu. Sayangnya, Hmm. Kak, nggak semua ide tuh dieksekusi. Ada Hmm. beberapa ide yang menurut aku sebaiknya ini nggak usah diangkat. Karena, maaf, aku masih aku takut digeruduk massa. Jadi ada beberapa ide yang sebaiknya di keep aja gitu. Ya, selain karena takut digerebek massa, karena aku mikir ide ini nggak cocok di pustakawan care. Contohnya, aku pernah mikir untuk bikin tentang literasi. Apa? Dulu Eh, aku mikir tentang literasi kan. Eh, aku pengen ngomentarin soal gerakan 15 menit membaca sebelum masuk oke. kelas. Itu nggak Mm-mm. itu nggak aku publish sampai sekarang karena aku yakin apa yang akan aku katakan dan aku tulis di situ tuh bakal menyinggung banyak orang. Mm. Jadi akhirnya sampai sekarang aku keep dulu, aku nunggu sampai aku berani untuk ngomong hal itu. Terus ada Itu balik juga ke literatur yang kamu punya juga kan? aku belum menemukan literatur yang kuat banget, yang pas banget. Seenggaknya kalaupun nanti aku digeruduk netizen gitu kan, digeruduk sama guru-guru dan sebagainya, ya aku punya perlindungan lah. Nah, terus kemudian untuk konten yang memang menurut aku nggak akan meledak dan nggak akan rame itu, aku pasti nggak akan eksekusi. Banyak bukan banyak sih, kayak 1 2 orang pernah DM minta untuk bahas tentang fokus di literasi atau fokus di minat baca, itu nggak pernah aku eksekusi. Karena Hmm. baik lagi ini
media sosial tuh mainnya algoritma. Nah, algoritma pustakawan care tuh udah kebentuknya tuh ya di perpustakaan sama juga di pustakawan. Itu soal ide. Untuk ide-ide yang aku akan eksekusi, itu aku masukin ke schedule. Jadi bikin kalender sendiri, dimasukin, oh konten yang ini di hari ini, konten yang itu di hari itu. Jadi 1 bulan tuh udah penuh nih jadwal konten tuh. Nah, baru ketika Ah, jadwal konten udah bikin, aku bikin list lagi. Nah, tiap judul kontennya tuh, tiap ide kontennya tuh, aku akan cari literaturnya. Entah itu jurnal, hmm. berita, ataupun mungkin artikel blog yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Proses nyari literatur ini sih yang sebenarnya yang bikin malas. Karena untuk memastikan satu literatur itu bisa jadi bahan yang cocok, yang berkualitas, yang bisa aku generate dari jadi konten-konten yang lain, itu ternyata effortnya lumayan ya. Pastilah, pasti banget Hasan. Eh, Kamu tahu nggak, aku tuh ngelola Instagram yang dulu nggak ada, terus aku bikin gitu, cerita sedikit, @perpuspesi_untar. Satu aja kita mau buat konten itu, kemudian sekarang aku ada tim, teman-teman staff students gitu, untuk bikin itu tuh, ya Allah, literaturnya nggak cuma satu. Maksudnya mau nulis tokoh si A gitu aja, coba di sini tuh apa ngomongnya, ini apa-apa, dan itu lama, nggak bisa 1 jam lebih gitu. Kalau kamu bilang paling males, apalagi sendiri, kamu pasti akan mengalami jenuh. Makanya aku usahain di 1 hari, di dalam 1 bulan tuh, aku fokus untuk nyari literatur itu aja. Dalam sebulan mungkin Hmm. aku mungkin bisa bikin kayak 8 sampai 10 konten kan. Ya aku fokus aja di situ. Aku nyari literaturnya semua baru Hmm. selesaikan. Aku paling males ketika literaturnya itu video. Aku berusaha menghindari video sih. Soalnya kan kalau video harus dengerin dari awal sampai akhir kan. Nah, terus untuk jurnal, untuk sekarang aku nggak terlalu ngambil dari jurnal. Kecuali misalkan memang itu tuh hal-hal yang krusial. Misalkan kayak pengaruh musik di perpustakaan tuh kayak gimana, baru aku ngambil dari jurnal. Tadi kan jadwal udah ada, referensi udah dapat, barulah dibikin draft. Nah, bikin draftnya itu, jadi aku kayak bikin satu artikel panjang dari A sampai Z, berhubung karena memang sekarang aku jobdesknya nambah untuk upload juga di website. Baru kemudian ketika semua sudah selesai, aku convert lagi dengan copywriting yang aku ubah sedemikian rupa, sesingkat mungkin, supaya orang-orang tuh nerima gitu. Orang-orang tuh nggak se-effort itu untuk melihat tulisan di Instagram. Jadi makanya aku berusaha sehemat Ya. mungkin ketika aku bikin konten tulisannya pendek aja, pendek-pendek tapi maknanya sampai nyampe gitu. Pun kalau misalkan itu tuh nggak tercakup lah di slide itu, karena aku kan membatasi slide-nya tuh sampai maksimal 8. Ya walaupun sekarang Instagram udah sampai puluhan kan bisa, tapi aku batasin sampai 8 Ya. aja. Kalau misalkan nggak Mm-mm. cukup di situ, aku masukin ke ini, ke caption. Makanya ada beberapa apa konten aku yang nggak ada captionnya kan, ada yang ada captionnya. Nah, kalau yang ada captionnya itu berarti itu nggak cukup, nggak cukup di konten aku. Nah, Oke, iya, iya, iya. Hmm, karena aku melihatnya sudut pandang kamu adalah itu tadi kan. Kamu ingin membuat sesuatu yang orang itu tuh bisa juga seneng sama konten yang dibuat itu gitu. Nah, itu memang PR sih. Oke, Hasan. Ini berarti tahun keberapa, Hasan? Tahun Pustakawan Care itu tahun yang keberapa ke? aku mulainya tuh dari Februari 2021. Berarti Oh, tahun ketiga kayaknya. oke. Ya, 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 ya. 3 jalan 4. Karena bentar lagi 2025. Ya enggak? Iya sih, 2025. Ya jalan 4 lah, Hmm. Nggak kerasa ya, Hasan ya? nggak kerasa. Kayak seneng aja gitu pas bikin konten tuh karena kan bisa kenal sama orang. Aku juga kenal sama pustakawan, aduh aku lupa nama perpusnya, itu dari Makassar, kemudian ada yang dari apa Aceh. Bayangin kenal sama pustakawan Oh, Aceh. Dini ya? Oh iya, Ah, heeh. ya, ya, ya. Mbak tahu. Nah, Dini pernah jadi tamu ke-10 di Librarian on Stage. Dan memang itu dari aku melihat, oh dia mengikuti di Librarian on Stage yang sesi 9. Terus aku juga tahu, oh ternyata Hasan mengenalnya dari Pustakawan Care itu kan aku melihat. Jadi memang terhubung Hasan. Ya nggak sih? Kalau Eh, kita berangkat dari nama sendiri itu, ya memang harus menciptakan sesuatu ternyata ya. it- Aku ya merasakannya. ya walaupun aku introvert, ya introvert parah, nggak mau ketemu orang, cuman ketika harus kenal orang baru apalagi di media sosial, punya pemikiran yang sama gitu kan, punya tujuan yang sama, ya walaupun memang tiap orang punya otentifikasinya masing-masing,
ya aku merasa senang sih. Apalagi ketika dulu aku pernah diundang ke Semarang gitu kan, ngobrol di Undip, ya aku merasa senang sih. Bukan merasa senang diundangnya, kayak oh ternyata ada ya orang-orang yang satu frekuensi sama aku di pemikiran hal ini. Oh gitu. Dan bisa berbagi ya, berbagi, menularkan apa yang kamu tahu, memberikan gitu. Menularkan semangat untuk membuat konten di platform media sosial tentunya kan, untuk menggaungkan lagi perpustakaan, kepustakawanan seperti itu. Memang perlu sebenarnya untuk generasi Z ini dirangkul oleh generasi di atas-atasnya, dan yang generasi Z pun juga perlu gitu, saling. Karena untuk ya itu tujuannya tadi ya Hasan ya. Oke, Hasan, kalau mengenai interaksi dan keterlibatan nih, gimana sih caranya Hasan itu bangun komunitas di sekitar perpustakaan melalui media sosial? Ya tadi kamu udah bilang sih, kamu bisa kenal sama pustakawan dari Aceh, dari Makassar gitu. Tapi gimana cara Hasan membangun komunikasi itu? Atau Hmm. komunitas lah. Kalau misalkan ngomongin soal komunitas, ini baik lagi, aku Mm-mm. belajar ini kan dari influencer yang lain ya, aku nggak akan menutupi hal itu. Aku belajarnya dari Ya. Mbak Victoria Wong. Kata dia, ketika Mm-mm. kita bikin media sosial itu, kita nggak cuma bikin followers, kita nggak cuma naikin followers, tapi kita juga bikin komunitas di sana. Maka dari itu, eh, gimana sih caraku supaya terhubung sama mereka gitu kan? Selain dari bikin konten, ada beberapa trik lanjutannya. Apalagi kan sekarang Instagram tuh, menurut aku pribadi ya kak ya, itu tuh fitur-fiturnya tuh mendukung banget untuk kita bikin komunitas di dalamnya tuh. Pertama, itu ada fitur namanya tuh broadcast. Jadi channel broadcast. Kita bisa share orang-orang yang memang tergabung di situ. Nah, Pustakawan Care sendiri sekarang itu punya dua channel broadcast. Yang satu aku khususkan untuk share locker dan juga event. Kalau misalkan ada event perpustakaan, kayak kemarin di Jogja ada event book fair kan, aku juga share ke sana. Terus ada juga satu lagi, ini channel update artikel. Jadi ketika websitenya Pustakawan Care update nih, nah aku kirimlah ke sana. Nah, dari channel ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi jadi ke interaksi gitu, interaksi langsung antara kita sama followers. Cuman untuk sekarang tanganku udah terlalu penuh, udah terlalu penuh, jadi aku nggak bisa memaksimalkan di broadcast ini. Paling mungkin cuman untuk channel ini share locker, karena jujur Li, dari awal orang-orang mungkin karena udah terbiasa kali ya, akun akun pustakawan tuh ya share-nya locker, kalau nggak locker ya event. Selalu ada orang yang DM, min info locker, min info locker, min info locker. Jadi ya udahlah, daripada aku kirim satu-satu ke mereka, ya udah aku bikinin satu channel broadcast. Kalau misalkan sobat teman-teman followers pengen tahu tentang info locker perpustakaan, gak perlu DM, gak perlu kirim message WA atau sebagainya, cukup gabung aja di channel broadcast ini. Nanti tiap kali ada locker pasti aku share ke sana. Itu sih. Nah, terus kemudian selain itu jangan pelit untuk balasin DM. Serandom apapun pertanyaan mereka, serandom apapun keluh kesah mereka, dengerin aja. Misalkan kalau misalkan gak mampu ya pura-pura dengerin aja. Pernah dulu tuh aku seriusan, ini ya Iya, walaupun kedengarannya kejam ya, tapi mudah-mudahan dari kepura-puraan itu ya bisa jadi asli kan. Apalagi aku orangnya yang itu benar. kurang gitu, kurang empati. Jadi ya salah satu caraku untuk mengasah empati aku ya lewat balesin DM mereka. Ingat waktu itu ketika masih kuliah, aku tuh ditanya Mm-mm. soal ada satu pertanyaan yang gak bisa aku jawab. Seriusan, itu pertanyaan yang complicated banget, yang mungkin cuma bisa dijawab ketika udah jadi praktisi. Nah waktu itu aku kan belum. Itu orangnya tuh curhat lah, panjang lebar, panjang lebar. Nah ketika ditanya, ya aku gentle aja sih bilang, udah makasih kak, udah cerita. Kami paham kok kesulitan yang kakak punya, yang kakak hadapi sekarang. Mungkin bla 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 dan sebagainya. Nah, di akhir aku juga minta maaf nih belum bisa ngasih belum bisa ngasih solusi ke kakak tentang masalah itu. Mungkin di lain waktu ketika ilmu kami udah lebih banyak, udah lebih berpengalaman juga, kami bisa jawab. Tapi kadang ada beberapa eh, DM yang nggak aku jawab. Salah satunya Hmm. yang minta locker, itu nggak pernah aku jawab sih. Mungkin kedengarannya kayak kontradiktif banget ya sama yang barusan aku jelasin. Cuman untuk yang nyari info locker ini buat aku udah terlalu jenuh. Seriusan, Mbak. Jenuh banget ngebalesin orang-orang yang Banyak ya? bukan banyak sih, lebih ke nggak beretika.
Aku bukan minta dihormati, enggak. Oh, Tolonglah. tapi nggak ada pembukanya nggak ada ya? Enggak ada. Tiba-tiba, Min, info loker dong kayak gitu Ah, ya. kayak gitu. Oke, Maksudku, oke. maksudku, Kawan pustaka, kita harus junjung etika profesi kepustakawanan kita ya. Etika profesi pustakawan, ya nggak ya, sih? ya. Kita harus saling toleransi, menghargai juga. Ya maksudku, Benar. aku gak minta dihormati, aku gak minta dijunjung, enggak. Semisal cukup aja. Iya. Selamat pagi, Min. Aku lagi nyari loker nih, ada nggak? Gitu aja udah cukup sebenarnya. Nah, itu kan itu Ya. soal DM lah, itu udah selesai. Nah, ada juga ketika orang tuh komen, kita juga harus balas komen mereka. Apapun itu. Misalkan cukup pakai emot, tapi bagusnya sih pakai kata-kata sih. Apalagi sekarang Oh tuh, gitu. untuk update yang sekarang, komen tuh masuk ke algoritma. 1 minggu lah. 1 minggu tuh masuk ke algoritma. Jadi ketika ada teman atau siapapun yang komen, apalagi tuh komennya tuh nanya, ya kita tanggepin. Karena aku pribadi, Mbak ya, Kak, ketika Hmm. komenku dianggap sama kreator, karena kan aku juga follow salah satu kreator, Hmm. idol sih sebenarnya dia tuh idol. Dan ketika aku komen, Hmm. komenku selalu di notice. Aku sebagai follower ngerasa ada ini sih, kayak ada kesenangan tersendirinya gitu loh, ketika kita di notice sama kreator. Jadi saranku ketika kita pengen ngebangun komunitas gitu kan, khususnya di Instagram, ya ayolah, sempat gak sempat, balaslah komentar gitu. Bener juga ya, itu juga memberikan aku reminder lah, jadi reminder untuk aku. Oke, meskipun nggak nyambung atau gimana, tetap harus dibalas dan harus dengan kata-kata gitu ya, kawan pustaka ya. Oke, Ya, thank you Hasan. tapi kalau misalkan komennya tuh random banget, pakai stiker gak apa-apa lah, sekali 2 kali. Kan nggak ada manusia ajaib kan, Oke, kita nggak tahu. aku lanjut kepada kalau umpan balik, seberapa penting sih umpan balik dari audiens dalam membentuk konten yang Hasan buat gitu? Pasti kan jawabannya penting banget ya. Pasti jawabannya penting banget. Cuma itu berarti bisa dipakai sama Hasan atau difilter dulu lagi. Kalau Kadang menurutku kan mungkin, itu mending mm-mm, kita filter dulu aja. Contohnya, mm-mm, ah, nggak jarang beberapa follower tuh yang kayak ngasih ide, Min, coba deh bahas ini, coba deh bahas itu. Itu aku juga oke, aku selalu pertimbangkan sih. Aku catat, aku pertimbangkan. Cuman balik lagi ke apa? Ke manajemen konten tadi kan. Gak semua ide aku eksekusi. Ada beberapa yang aku filter, yang aku pilih. Nah, salah satu ide konten yang dari followers, terus aku eksekusi, itu yang kemarin, yang tentang hak mm. cipta. Jadi ada salah satu follower yang Oh, ngirim tentang hak cipta itu ke DM-nya Instagram Pustakawan Care. Min, coba deh bahas ini. Nah, menurut aku ini bisa deh masuk ke apa? Ke ranah pembahasan Pustakawan Care. Nah, terus kemudian ya. untuk kayak umpan balik secara langsung kayak, Min ini copywritingnya jelek atau misalkan ini Min gambarnya gak nyambung, itu mereka nggak pernah ngomong langsung kayak gitu. Aku biasanya lihatnya tuh langsung dari insight kontennya aja. Kalau misalkan insight kontennya tuh kecil, ya aku evaluasi. Kenapa ini bisa kecil? Dari copywritingnya kah? Atau dari apa gitu? Nah, kalau misalkan Mbak notice ya, bentar, aku buka Instagram dulu, aku lupa kontennya soalnya. Ada satu konten di Instagram Oke. Pustakawan Care, Mm. itu tuh yang aku recreate, aku bikin ulang dari konten yang lama. Tentang Judulnya, apa? bentar, masih loading. Mm. Judulnya tuh tentang promosi perpustakaan yang pemustaka oriented. Bimbingan, Buat ini yang ini nih. Nah, oh, buat promosi perpustakaan lebih. pemustaka oriented. Nah, judul awalnya tuh nggak kayak gini, bukan kayak gini. Pokok, nah ini tuh dibuat dari konten lama tentang promosi perpustakaan egosentris. Awalnya kayak gitu. Yang kemudian aku pikir konten ini sebenarnya bisa naik yang egosentris. Cuman apa yang bikin engagement itu kecil waktu itu? Apa mungkin Mm-mm. karena bahasanya ya yang terlalu menyudutkan? Apakah mungkin dari gambarnya? Jadi waktu itu aku bikin ulang konten itu dan akhirnya lumayan engagementnya lebih banyak, lebih gede daripada yang sebelumnya. Ini aku penasaran, insight terbanyak yang kamu kategorikan terbanyak di pustakaan Care itu berapa? Aku pengen tahu. Tapi sebelum ke situ mungkin
Eh, aku lanjut ke bagian bagaimana Hasan itu mengukur efektivitas kampanye media sosial untuk perpustakaan itu. Kan tadi kamu bilang campaign Mm-mm. kampanye gitu. Mm-mm. Silakan, coba Hasan ceritain. Oke, sebenarnya kalau misalkan ngukur secara pasti angka gitu ya, aku belum Heeh, bisa memberikan jawaban pasti, cuman aku ngelihatnya heeh, dari baik lagi ke engagement yang tadi. Semakin heeh. apa luas engagement konten yang aku buat, maka aku berpikir campaignku ini udah berhasil. Berhasil untuk Oke, berhasil pertama naikkan dari nah, kemarin-kemarin gitu kan? kemarin-kemarin Maksudnya berhasil. gitu ya? Heeh. Yang Hmm. pertama mungkin berhasil masuk ke algoritma, kemudian berhasil mencapai orang yang lebih banyak, lebih luas daripada follower aku. Nah, yang paling banyak engagementnya sampai sekarang itu tuh dari Reels sih. Kalau misalkan dari apa konten kayak carousel itu tuh kurang. Malahan sekarang aku berpikir kayak Hmm. carousel ini lebih cocoknya untuk nge-feed komunitas. Jadi untuk apa menjalin hubungan sama followers kita sendiri tuh ya lewat carousel, bukan lewat Reels. Kalau Reels tuh kayak untuk menjamah orang yang ada di luar Ya, follower kita. iya, iya. Pernah dengar nggak sih kalau story Instagram itu tuh dia akan menjaga follower kita tetap tahu oh kita masih ada loh. Jadi itu kontennya ada di story-kan gitu. Tapi kalau yang feed itu tuh akan lebih luas lagi. Tapi ternyata muncullah Reels. Reels juga akan jangkauannya lebih lagi luas gitu Hasan. Bener begitu tadi maksudnya? Iya, Reels sekarang jauh lebih luas daripada carousel, daripada feed. Karena konten feed ini seperti yang aku bilang tadi, ini tuh aku juga dapat bocoran sih dari apa? Dari Instagramnya langsung, dari akunnya. Kan ada tuh si apa si CEO-nya. Jadi carousel tuh sekarang lebih dihususkan untuk follower kita gitu. Jadi untuk follower di luar itu nggak terlalu. Iya. Terus Hasan, aku mau tanya, tantangan sama solusi kamu nih menghadapi yang kamu apa ya, menghadapi gempuran untuk pustakawan care dalam artian nih, tantangan terbesar nih yang Hasan hadapi saat mempromosikan perpustakaan di media sosial itu apa? Terus solusinya tuh gimana Hasan? Meskipun dari perbincangan kita di awal, kamu udah spill dikit-dikit nih terkait itu. Tapi coba lebih spesifik lagi, tantangan terbesar kamu tuh apa? Apakah kamu merasa tersaingi sama konten yang lain, konten kreator di bidang kepustakawanan, atau kamu merasa kok mereka eh, nggak mengerti terkait pesan yang aku ingin sampaikan ya, jadi nggak dapat like, komen, share, kayak gitu. Gimana Hasan? Oke, kalau misalkan ngomongin ini ya, kayak tantangan hambatan kayak gitu, jujur sih sekarang sebenarnya aku ngerasa tersaingi sih. Jadi kan sekarang udah aku juga mulai ketakutan, Mbak. Jujur, aku mulai ketakutan karena Oh, udah heeh. muncul nih beberapa akun yang juga mempromosikan perpustakaan sama seperti yang aku buat gitu kan. Salah satunya tuh Sudut Alfa. Itu kebetulan juga dibikin sama Mbak Dali. Dibikin Hmm, sama Mbak Dali kan dulu kan alumni Pustakawan Care oke. juga. Ya Ah, sedikit banyak aku ngerasa kayak wah ini nggak bisa nih. Nggak bisa apa nggak bisa kayak gini terus. Belum lagi juga beberapa akun organisasi perpustakaan juga mulai kayak bikin hal yang sama. Di satu sisi aku memang takut, tapi di satu sisi aku ngerasa senang. Ternyata ada juga orang yang mau melakukan hal yang sama. Aku justru malah bersyukur sekaligus takut ketika konten mereka tuh meledak. Selain ketakutan tersaingi, juga aku agak ada kendala sih ketika harus bikin konten yang seperti kan di awal-awal aku bilang cerita bikin konten yang disukai orang, yang dilihat sama orang, yang dibutuhkan sama orang. Setiap kali aku bikin konten itu tuh yang selalu terngiang-ngiang di kepala aku itu tuh salah satu kesusahan paling gedenya tuh di situ karena ya hasilnya tuh 50-50 apa konten yang aku kira ini nggak akan meledak ternyata meledak konten yang aku wah ini bakal meledak nih bakal viewsnya bakal banyak gitu di reels ternyata nggak meledak sama sekali itu berarti tuh paling aman kita nggak jangan punya ekspektasi terkait meledak nggak meledak ya, ya biar sebaiknya hatinya tuh tidak terguncang. iya sih emangnya bagusnya kayak gitu. Iya. Kan manusia biasanya punya prediksi ya, makanya memang pelan-pelan sih ya nggak sih Hasan? Itu juga Mm-mm. untuk aku. Nah, oke untuk soal solusi untuk meningkatkan iya engagement kemudian Engagement, iya, heeh. penyebaran
Oke, ada Hmm. beberapa tips sih sebenarnya. Yang pertama itu memang Hmm. fokus ke hal yang happening now, yang terjadi sekarang. Hmm. Itu Hmm. kita bisa ngikut FOMO di situ. Ya, FOMO Hmm. dalam hal baik tentunya kan ya. Oke, salah Nah, satunya yang kemarin yang salah satu FOMO aku yang ikut itu yang ini ya, yang perpustakaan kena gebrak TL kemarin, relay kemarin. Terus hmm. ada juga yang viralnya tuh nggak harus tentang tema ataupun topik. Kadang misalkan lagu nih, lagu viral kayak lagunya Sal Hmm. Priadi kemarin kan yang sepertinya Hmm. kau memang dari Hmm. planet yang lain. Nah, itu kita bisa ikut di situ. Hmm. Nah, ada salah satu konten collab aku sama pustakawan mana gitu, Mbak Lukti. Aku nggak tahu. Metro, Ya, Pusaka Metro itu Metro, uh-uh, Lampung. Lampung. Aku bingung jadinya. Sebenarnya beliau tuh Iya, udah iya. udah ngirim beberapa kali apa eh, permintaan kolaborasi ya, Boleh. collab, cuman nggak semuanya aku tanggepin karena pertimbanganku yang tadi. Hmm. Ini pertimbangannya apa? Nah, untuk kemarin yang collab yang aku setuju itu pertimbangannya lagunya tuh lagi viral. Salah satu Oke. pertimbangannya itu, jadi aku terima lah dan hasilnya boom, 33.000 views. Ya walaupun nggak sampai ratusan, Tidak tapi salah. tidak salah Berarti ya, tidak salah menerima untuk collab. tidak salah. Cuman ya sampai sekarang Oke. beliau apa maksudnya maksudnya gini, pertimbangannya tuh selain dari lagu itu, aku juga ngelihat apa kayak konten dalamnya gitu loh. Captionnya kan Ya. katanya pustakawan tuh kerjanya gampang. Tapi kok dikit yang mau jadi pustakawan? Kan itu kayak jadi kontradiktif nggak sih? Jadi bikin orang-orang tuh, Mm-mm. oh iya juga ya, kenapa ya? Nah itulah salah satu alasan aku terima. Selain itu sebenarnya masih banyak sih beberapa permintaan collab yang lain, cuman eh, belum aku tanggapi karena ya balik lagi pertimbangannya. Ini poin utamanya apa? Cocok gak sih kalau misalkan apa ditonton sama audiensnya pustakawan care? Karena aku takutnya nanti misalkan aku terima itu malah ngasih dampak buruk pertama untuk yang bersangkutan terus buat aku. Kalau aku pribadi ya gak Bisa mas gitu ya. bisa Mm. gitu. Kalau buat aku pribadi ya aku gak masalah lah konten apapun aku terima. Cuman aku berpikir buat yang bersangkutan gimana? Takutnya ngaruh ke engagement akun beliau gitu kan. Jadi aku takut. Mending aku terima yang pasti-pasti aja gitu. Kayak yang kemarin kan aku terima dan hasilnya bagus kan. 33.000 views lumayan lah. Mm-mm. Lumayan kalau misalkan Mm-mm. dikumpulin di apa di stadion sepak bola kan banyak lumayan. GBK, GBK tuh bisa lumayan memenuhi. GBK berapa ya ini? Lupa lagi. Ya udah, oke, kita lupakan tentang GBK. Oke, jadi sudah mengenai engagement itu ya. Ada permintaan kolaborasi, tapi masih harus ditinjau lagi oleh pustakawan care gitu. Dalam hal ini Hasan, karena di apa ya, ditinjau lagi terkait hal itu nanti dampaknya apa, substansinya dapatnya apa, seperti itu ya Hasan. Terus juga itu kan tadi aku barusan bahas kan soal kolaborasi, terus juga kemudian soal FOMO Mm-mm. gitu kan. Nah, untuk Mm-mm. ningkatin engagement sekarang, karena kan udah ada Reels nih, aku kadang berusaha untuk bikin konten Reels yang lucu-lucu. Kenapa nggak seserius di apa di carousel? Karena ya Mm-mm. baik tadi untuk ningkatin engagement. Siapa tahu dari konten lucu itu ada orang yang ngerasa, oh aku lagi nyari akun tentang perpustakaan nih, follow ah. Siapa tahu kan. Nah, jadi itulah. Jadi untuk di Reels itu aku sengaja posting video-video lucu, meme, kayak SpongeBob yang kemarin gitu kan. Yang durasinya tuh nggak panjang-panjang, kurang dari 1 menit lah. Kalau bisa 10 sampai 12 detik itu udah cukup sih. Tapi bukan berarti aku nggak akan publish apa Reels yang serius, pasti cuman nggak sekarang. Karena kan beda tujuan ya. Kalau yang serius kan untuk edukasi, sedangkan untuk yang pendek-pendek sekarang kan untuk engagement sama hiburan. Tujuannya itu sih. Tapi yang kamu lihat tuh, kamu pernah nggak sih bikin konten yang kamu sendiri itu muncul di Pustakawan Care? Kalau yang aku lihat sih kayaknya, aku nggak tahu ya. Pernah beberapa kali malah. Yang ini loh, yang reelsnya itu tuh kamu bicara gitu. Atau kamu lebih eh, menyarankan tulisan aja kalau untuk konten di reels. Itu tiap orang beda-beda sih kasusnya. Jadi gini, Hmm. kadang di satu orang dia tuh bikin konten yang cuma nampilin, misalkan nggak nampilin muka tapi nampilin tangan, rame.
anggaplah namanya si A. Nah, kemudian si B Hmm. temannya lihat, oh bisa viral ya. Nah, akhirnya si B niru. Tapi si B ini Hmm. nggak viral dia. Jadi tiap orang tuh beda kasus, kasuistik Hmm. jatuhnya tuh. Hmm. Kadang apa yang di Hmm. A rame, di B belum tentu rame. Nah, itu juga terjadi di Iya. aku sih. Views Hmm. kontenku yang ada mukaku rata-rata kecil. Gitu. Jadi eh Oh, aku berusaha kalau misalkan gak penting-penting amat, aku nggak akan apa pasang mukaku. Soalnya ya oke. tapi bukan berarti aku nggak akan berhenti ya. Siapa tahu mungkin aku dapat formula yang bagus, aku bisa tampilin muka aku. Ya. Ya, tapi untuk Mm-mm. sekarang aku nggak akan nampilin muka karena ya engagementnya jelek ya. Iya, iya, benar-benar. Ya, oke. Karena emang udah kebentuknya mungkin pustakawan care itu sebuah apa ya? Ya karena dia kan memang dari awal tidak menampilkan wajah ya, mungkin jangan begitu. Terus tadi kamu sampaikan kalau muncul mukaku, kenapa cuma dikit gitu? Tapi ya nggak tahu kan, belum dicoba. Mungkin Heeh. formulanya belum dapat aja yang Heeh. dibahas gitu ya. Oke, oke, next, Dek. Apa tren media sosial yang menurut kamu itu akan memengaruhi promosi perpustakaan di masa depan? Banyak. Oke, tiga aja. Jangan banyak-banyak. Oke, ngomongin soal tren ya, apa sih yang bakal mempengaruhi Hmm, perpustakaan? Sebenarnya aku nggak bisa bilang spesifik karena tiap waktunya itu berubah. Karena di ya. media di media sosial nih satu tren tuh bisa satu pembahasan tuh bisa saling bertumpuk gitu loh. Kadang misalkan hari ini kita ngomongin soal perpustakaan viral. Nah, besok nanti ada perceraian artis Enggak. itu ketutup lagi. Nanti besoknya lagi apa? Pelaku akun akun Fufu hahaha ketahuan nanti ketumpuk Pupusah. lagi. Jadi harus terus create konten, berbenah terus lagi bikin konten supaya engagement tetap ada. Terus kalau misalkan dari segi tema sendiri, apa ya yang misalkan menghalangi perpustakaan? Karena kalau misalkan ngomongin soal literasi dulu aja deh, itu kan udah banyak banget ya tren-tren yang menghalangi kayak tren joget, tren tren standar TikTok, maaf gitu ya. Ada beberapa standar TikTok yang aku baca tuh gak masuk akal. Yes. Hmm, Heeh. Itu sih menurut itu aku. aku belum tahu. Kamu Mm-mm. nggak mau spill dikit aja maksudnya mengada-ngada apa gitu. Biar nanti kalau ada yang mendengarkan perbincangan kita tuh tidak salah arah gitu. Oke. Boleh nggak? Jadi salah satu tren yang mengada-ngada tuh gini. Ini di Instagram dan juga di TikTok. Jadi ah, itu video biasa, latarnya itu pemandangan atau entahlah atau apa itu ada tulisannya. Menurut psikologi, ketika kamu memimpikan orang lain, itu tandanya orang itu kangen sama kamu. Itu tuh Oke, itu kan dari penalaran aja udah salah kan. Maksudnya menurut psikologi, menurut logikanya. logika aja gak jalan. Kalaupun misalkan pengen Logikanya. ya, kalau misalkan pengen masukin logika di situ nih, ketika kamu memimpikan orang lain, itu tuh bukan orang lain yang kangen sama kamu, tapi kamu yang kangen sama dia Tapi gitu. kamu ya, Eh, mungkin di bawah alam sadarmu. Gak usah Heeh. bawa psikologi karena kecuali yang kamu emang beneran psikolog ya. Iya. Terus ada juga Atau sumbernya yang emang beneran. akun-akun yang menampilkan kayak kesalahan berpikir gitu loh, Mbak. Yang paling rame tuh ketika musim pemilu kemarin sih. Ini contoh aja ya. Kita harus Ya. pilih A. Kita harus pilih paslon A, kalau enggak negara akan hancur. Seolah-olah Iya. yang benar tuh cuman A, yang lain tuh salah. Kan nggak gitu. Manusia tuh nggak hitam putih kan. Manusia tuh abu-abu. Lagi pula masa depan tuh nggak ada yang tahu. Nah, terus ada juga konten yang kayak mengglorifikasi sesuatu yang nggak penting gitu. Sesuatu yang bahkan salah. Ada orang-orang yang mengglorifikasi, maaf, kayak hamil duluan, migrol, ataupun jadi playboy. Itu kayak diglorifikasi. Menurutku tuh nggak banget deh. Ya aku tahu setiap manusia tuh nggak ada yang bersih. Pasti punya dosanya masing-masing. Tapi ayolah, keep itu untuk dirimu sendiri gitu loh. Jangan jangan diglorifikasi, jangan diumbar-umbar di media sosial. Ini ini maksudnya lebih ke kayak dia itu malah mempublikasikan tentang diri atau kekurangan atau aib, sorry itu sih, itu maksudnya itu malah yang orang tuh seneng. Mm-mm. Jadi ruang publiknya itu tuh nggak sehat gitu. Karena bukan hal-hal yang edukatif, tapi malah yang sebaliknya, ya nggak Hasan?
Iya bener. Apalagi kalau misalkan konten kayak gitu ya. Coba deh, Mbak, kalau misalkan lagi scroll TikTok, nemu kayak gitu, coba buka komennya. Itu lebih ajaib lagi. Masih terkait masa depan sama inovasi yang kamu tadi sampaikan, yang mempengaruhi terkait promosi perpustakaan di masa depan tadi lo apa jadinya? Nah, untuk inovasi ke depannya, Mm-mm. yang terbayang sekarang itu aku akan berusaha untuk ngembangin website Pustakawan Care, entah itu mungkin nambah konten atau mungkin bikin website yang beneran website dan sebagainya. Mm-mm. Terus juga aku bakal coba merambah ke YouTube. YouTube beneran ya, Mm. bikin video yang lebih panjang, misalkan 8 sampai 10 menitan. Aku akan coba merambah ke Oh. sana. Dan juga mungkin pembahasan di YouTube tuh nggak akan apa sefokus di Instagram. Kalau Instagram kan fokus banget nih soal apa pustakawan, soal perpustakaan dan sebagainya. Mungkin nanti untuk di YouTube bisa lebih luas lagi kayak ngebahas literasi, ngebahas buku. Ya, siapa tahu kan algoritmanya cocok kan. Kalau menurut kamu Nisan, terkait peran teknologi baru seperti AI, AR dalam promosi perpustakaan di media sosial itu membantu kamu nggak sih? Sekarang kita kan udah dihadapin dengan banyak produk ya AI, entah itu Gemini, ChatGPT dan juga teman-temannya yang lain. Mm-mm. Kalau misalkan dibilang membantu, ya untuk aku pribadi itu ngebantu banget. Kadang ketika aku udah buntu banget nih soal inspirasi nyari ide, kadang aku tulis aja misalkan 20 ide konten tentang perpustakaan. Walaupun nggak semuanya aku ambil, kadang beberapa yang aku modifikasi lagi karena kan yang namanya AI itu dia tuh cuman ngumpulin data yang ada, di generate, dikasih lagi ke kita dengan bentuk yang lebih ringkas. Jadi ya keunikannya tuh nggak ada di AI itu sebenarnya. Tapi kalau sebagai alat bantu, itu bisa banget dipakai. Masalahnya, seperti yang udah singgung tadi, AI ini kan kayak mengurangi keunikan. Kalau terlalu banyak pakai AI, aku pribadi gitu ya, sebagai kreator, sebagai manusia, ketika aku pakai AI, sebenarnya aku ngerasa ada yang hilang dari diri aku tuh. Kayak apa yang aku ciptakan Ya, dengan AI itu kayak nggak ada uniknya gitu, kayak template aja. Makanya sebisa mungkin aku berusaha lah mengurangi pakai AI. Aku mending nulis aja dari awal. Kayak nulis artikel, sebenarnya aku bisa nulis artikel pakai AI, tinggal masukin prompt gitu kan, eh, batasan katanya segini, segmennya ini, judulnya ini, temanya ini, kayak batasan perkataannya harus begini, begini, begini itu bisa. Cuman balik lagi tadi, gak otentik dan gak unik aja gitu hasil yang dihasilkan. Dan juga aku ngerasa kayak bersalah aja kalau pakai AI. Makanya di website Pustakawan Care di ketentuannya aku bilang, please nggak boleh AI generated, harus ditulis sama manusia. iya, 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 setuju. Karena sense, rasa, gimana ya maksudnya? Iya, nggak ada rasanya, beda gitu ya. Beda nggak sih? Ketika yang bikin itu manusia, makhluk hidup, sama itu bukan makhluk hidup gitu. Kerasa sih. Aku juga memahami itu. Kalau buntu terus nanya, terus habis itu kok gini sih gitu, maksudku nggak gini gitu. Terus kita atur lagi, tapi tetap beda. Kalau kita mau mikir terus habis itu rasanya itu nyampe nya beda. Seharusnya AI itu ya ditempatkan tuh ya kayak kalkulator gitu, alat bantu aja. Hmm. Cuman yang aku temukan sekarang tuh AI itu malah jadi otaknya gitu. Gitu Ini ya, ya banyak. sebagai pustakawan, aku kadang gimana ya bilangnya ya, ada beberapa mahasiswa yang memanfaatkan AI itu untuk parafrase. Di satu sisi aku setuju, nggak apa-apa. Tapi di satu sisi aku kontra soal itu. Aku beberapa kali meriksa paper punya mahasiswa, itu mereka parafrase dengan APK Quillbot. Itu Quillbot sebenarnya bagus. Kadang aku juga pakai. Cuman aku nggak tahu mereka pakainya gimana sampai hasil yang dihasilkan tuh nggak nyambung gitu loh. Jadi kualitas tulisan yang harusnya mereka tuh dapat nilai 10 malah dapat 5, 6, 4 gitu. Jadi walaupun AI itu cerdas ya, kita manusia harus tetap bijak sih. Selain bijak, yang menggunakan juga harus ngerti panduan ketika membuat itu apa. Kak, kamu tadi kan bilang ke aku bahwa harus tahu segmentasinya mau apa, topiknya apa, kira-kira panjang atau banyak karakter itu berapa gitu kan. Lah kalau cuma buatin aku dong apa gitu ya akan bikinin itu ya cuma itu gitu. Kalau kita sendiri yang mengolahnya nggak paham ya akan jadi yang kamu tadi baca itu ya kan. Mm-mm. Jadi emang kalau kayak gini, masuknya kemana Hasan solusinya? Peran pustakawan untuk mengedukasi terkait penggunaan AI itu. Kalau misalkan konteksnya di perguruan tinggi,
selain kita bikin kayak pelatihan untuk Zotero dan sebagainya gitu kan, yang AI juga perlu sih. Maksudnya di pelatihan itu tuh di situ kita terangin how to use these tools, cara pakai tools itu gimana sebaiknya. Jadi harus ada boundaries gitu loh, batasan mana ranah AI, mana ranah manusia. Misalkan ranah AI cuman ngegenerate informasi apa gitu. Nah, ranah manusia itu untuk Mengolah, mengolahnya mengolah. lagi gitu loh. Jadi Mm-mm. nggak menempatkan peran AI itu di peran utama, tapi sebagai peran pembantu aja, tetap manusia. Cuman kebanyakan yang aku temui sekarang tuh malah AI jadi di peran utamanya. Ini di berbagai konteks ya. Di media sosial juga kan sama, ada AI yang mereka tuh bisa mengenerate konten langsung. Ada kalau misalkan kita mau cari. Ada, Cuman aku nggak tahu. aku tahu. Cuman aku nggak tahu Instagram mana ataupun media sosial mana akun siapa yang pakai AI tersebut. Aku nggak tahu dan aku juga gak mau tahu. Aku mau pakai Ahlet. Enggak, karena eh bikin videonya apa kayak gitu ya, suaranya suara dari AI gitu kan. Mm-mm. Menurutku itu juga Tahu-tahu. itu kan AI itu baik lagi sistem AI itu kan dia tuh ngumpulin data, ngumpulin informasi, dia pelajari, dia create ulang lagi dari informasi yang udah ada itu. Nah, kalau misalkan gambar, suara, video kan itu kan dari yang udah ada dari artis-artis, dari seniman yang udah ada. Jadi kayak melanggar hak-hak mereka nggak sih gitu kan pas akan pakai AI ini. Aku juga kadang ngerasa ada rasa bersalah lah ketika pakai AI sebenarnya. Ada Paling- rasa bersalah tapi dipakai ya. Ya Enggak tapi sih. tapi ya Ya, mau tapi kan kita gimana lagi? mengolah. Heeh. Iya. Tapi memang gini ya Zan, kita nggak boleh kayak langsung, enggak, gue nggak akan pakai lo kan. Tadi kita udah ngomong itu ya. Mm-mm. Tapi gimana caranya kita untuk menggunakannya itu secara lebih bijak, kata kamu, dan juga kita lebih cerdas. Oke, menurut Hasan, inspirasi dan ini tentang inspirasi sama best practice nih Hasan. Apa ada atau ada nggak sih contoh campaign media sosial perpustakaan yang kamu anggap itu sukses, Hasan? Apa yang bisa kamu pelajarin dari situ sih? Aku pengen tahu deh. Kalau kamu punya role model tadi, kamu udah bilang sih Victoria Wong ya. Tapi tapi ini media sosial perpustakaan yang kamu anggap sukses. Itu kejam juga sih tadi kamu bilang belum ada. Tapi nggak tahu Oke, juga kalau udah ada. iya iya, oke. Oke, silakan, Biar aku silakan. cerita ya. Oke, untuk sebenarnya role model secara pasti tentang dunia perpustakaan ataupun pustakawan dari awal aku ngonten itu nggak ada. Pertama itu. Tapi kalau misalkan kita bicara nih media sosial perpustakaan di Indonesia banyak Instagram yang pengikutnya tuh sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu. Cuman balik lagi, apakah dengan ratusan ribu itu, dengan puluhan ribu itu, mereka ngebawa campaign yang sama sama yang aku bikin. Kan yang namanya akun media sosial perpustakaan ya, ya sekitar perpustakaan kayak informasi libur, kayak informasi peminjaman buku, apa yang baru di perpustakaan, cuma itu doang. Jadi visinya mirip-mirip sama yang aku bikin, tapi kan beda. Jadi di Indonesia aku nggak punya role model yang seperti itu gitu loh. Yang satu visi sama aku itu nggak ada. Tapi kalau misalkan di konten-konten yang lain, aku punya beberapa yang bisa jadikan contoh sih. Kalau misalkan tadi kan Victoria Wong gitu ya. Kalau misalkan perkontenan harus bikin komunitas yang lebih manusiawi, bla 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 bla. Kalau misalkan di YouTube mungkin aku suka banget ini kontennya Ferry Irwandi, Bang Ferry, terus Oh kemudian iya, Malaka ya, ya Malka salah Project, satu. ya Malka Project aku suka banget. Pokoknya kreator yang ada di Malka Project aku suka semua. Nah, terus kalau misalkan kalau sampai sekarang ada nggak San apa kayak pustakawan yang dia tuh influencer terus terkenal gitu? Itu ada. Itu dari luar negeri kalau nggak salah itu ya dari Amerika namanya tuh Michael Treats. Itu bisa di searching aja nanti Instagram sama TikToknya. Dia tuh pustakawan dan orangnya tuh dari konten-kontennya ya, dari konten yang kulihat tuh dia tuh asik banget seriusan. Mungkin Mbak nanti bisa lihat lah. Kalau perlu nanti aku kirimin lah profilnya lewat DM Instagram. Itu aku follow juga orangnya dan aku sempat bikin konten tentang beliau. Iya, terus pertanyaan selanjutnya, berarti untuk itu udah ya, Udah. sudah terjawab ya sama Hasan ya. Hmm, terus Hasan, siapa yang Hasan anggap sebagai pemimpin pemikiran ya, yang menggiring dirimu dalam menggunakan media sosial, apalagi untuk perpustakaan? Ada nggak? Apa Victoria Wong itu? Atau sebenarnya bukan?
Kalau misalkan ngomongin orang yang ngedorong aku pakai media sosial itu nggak ada. Kan di awal aku juga cerita ini cuman awalnya tuh dari keisengan aku, lalu kemudian berlanjut di kelasnya bola bibah. Tapi kalau misalkan dibilang bola bibah sebagai apa pendorong, penyemangat aku, itu Eh, nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar juga. Peran beliau tuh tetap ada, cuman nggak ada. ada, Eh, cuman nggak se wah itu. Ini lebih ke inisiatif aku sendiri sih, kayak ke kerasahan aku kenapa nggak ada konten tentang perpustakaan, kenapa nggak ada konten tentang pustakawan di media sosial. Soalnya ketika aku lihat di sana, yang entertain tuh yang kalau misalkan kita ngomongin muatan konten ya, kan di media sosial tuh kan suka ada programmer yang mereka bikin konten dan itu banyak views-nya, banyak orang yang nge-like, banyak orang yang komen. Padahal kalau misalkan mau dilihat, orang yang nge-like, orang yang ngelihat, orang yang komen, itu kan nggak semuanya ngerti coding. mm, mm, Itu mm, jadi mm, pertanyaan mm. aku sendiri sih. Kalau misalkan materi Exactly. yang berat ini aja bisa, kenapa materi tentang perpustakaan itu nggak bisa? Hmm. Tapi dari situ, dari mana ya? Dari mata kuliah itulah kamu memiliki keresahan, jadi kayak gayung bersambut gitu nggak sih? Tutup ketemu botol gitu nggak? Kamu Iya. dapat kan? Kamu dapat inspirasi itu dari beliau sebagai guru kita untuk menyampaikan bahwa kalian tuh loh, Mbok ya yang aktif di media sosial, pakailah media sosial untuk hal-hal yang baik, menyuarakan perpustakaan, pustakawan, bla 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 gitu. Terus Mm-mm. kamu punya keresahan, terus kamu riset sendiri. Menurut aku itu jadi gayung bersambut, ya nggak? Iya, bener banget sih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Ya, oke, bagus lah karena kamu memiliki niat juga. Ah, Hasan, ada nggak kata-kata atau pesan-pesan terakhir gitu? Karena obrolan kita, wow, lumayan lama. Iya, udah Ada lebih. lagi kata-kata? Oke, mungkin untuk kata-kata terakhir gitu ya, untuk penonton, apapun yang kamu pengen lakuin, lakuin aja. Seenggaknya kamu udah nggak nyesel karena udah nyoba. Daripada kamu nyesel karena kamu nggak pernah nyoba. Dah, itu aja sih. Oke, mantap. Thank you, Hasan. Oke, kawan pustaka, inilah Hasan, Maulana Hasan, founder Pustakawan Care dan seorang konten kreator zilenial. Terima kasih, Hasan. Ya, terima Salam kasih, Kak. jumpa. Dah.